Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS semester 1 tentang kondisi mikroekonomi Indonesia saat ini. Baik, di sini kondisi mikroekonomi di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan beberapa perkembangan yang menarik. Berikut adalah beberapa poin penting. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap stabil dengan pertumbuhan sekitar 5,1% pada tahun 2025 dan 2026. Konsumsi domestik dan investasi menjadi faktor utama yang mendorong ekonomi Indonesia. Kedua, reformasi struktural. Keberlanjutan reformasi struktural dan stabilitas sektor keuangan terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan. Ketiga, inflasi dan defisit anggaran. Inflasi tercatat naik menjadi 2,8% pada Mei 2024, sementara defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Pemerintah telah berusaha menjaga daya beli dengan memberikan berbagai subsidi termasuk bahan bakar dan listrik. Di sini contoh berita terkini di UMKM. Telkom perkaya fitur padi UMKM guna mempermudah pelaku usaha pasarkan produk. Telkom melalui platform digital unggulannya, Pasar Digital atau PADI, UMKM mendapatkan apresiasi atas kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM pada ajang BUMKM Award 2024 berupa Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment yang berlangsung di Jakarta Concrete Hall, E-News Tower, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Platform padi berupa marketplace buy-to-buy atau B2B yang mempertemukan pelaku UMKM selaku penjual dengan kebutuhan pengadaan di BUMN dan perusahaan swasta. UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pasar, terutama untuk menjalin kerjasama atau berinteraksi dengan BUMN, kini terbantu dengan kehadiran padi UMKM yang memberikan kemudahan tersebut. Nah, padi UMKM juga menjadi solusi bagi BUMN dan perusahaan swasta dalam proses pemilihan vendor dan meringkas proses administrasi yang sebelumnya panjang. Telkom terus melakukan inovasi terhadap fitur-fitur yang dimiliki padi UMKM agar memberikan lebih banyak manfaat dalam pemberdayaan ekonomi. Pada Oktober 2024 lalu, padi UMKM meluncurkan fitur e-faktur. Sampai saat ini, tercatat ratusan ribu UMKM telah bergabung menjadi penjual di marketplace padi UMKM dengan nominal transaksi mencapai 7 triliun rupiah dan masih akan terus bertambah. Padi UMKM berupaya menaik kelaskan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional sehingga dapat mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Nah, di sini penambahan fitur pada platform pasar digital padi UMKM oleh Telkom Indonesia memiliki beberapa dampak positif bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Pertama, dampak bagi produsen, yaitu akses pasar yang lebih luas. Nah, membuka peluang baru untuk menjual produk mereka kepada pelanggan yang lebih besar dan lebih beragam. Selanjutnya, pembiayaan yang lebih mudah. Hanya dengan menggunakan purchase order atau PO dan invoice, membantu mereka memenuhi pesanan tanpa mengganggu arus kas. Selanjutnya, efisiensi administrasi. Fitur-fitur meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pajak pertambahan nilai, membantu produsen dalam melaporkan pajak dengan lebih mudah dan akurat. Selanjutnya dampak bagi konsumen, yaitu pilihan produk yang lebih beragam. Konsumen mendapatkan akses ke berbagai produk dari UMKM sebelumnya sulit dijangkau, meningkatkan variasi dan kualitas produk yang tersedia. Nah, harga yang kompetitif. Dengan lebih banyak produsen yang bergabung di padi UMKM, persaingan meningkat yang dapat mengarah pada harga yang lebih kompetitif bagi konsumen.
Nah, selanjutnya dampak bagi pemerintah. Peningkatan pendapatan pajak. Fitur e-faktur meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan pajak yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan pajak negara. Nah, kedua, pemberdayaan ekonomi. Di sini program ini mendukung visi pemerintah untuk memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Ketiga, digitalisasi ekonomi. Inisiatif ini mendorong adopsi digital di kalangan UMKM yang berkontribusi pada transformasi digital ekonomi Indonesia. Selanjutnya, saran dan solusi berdasarkan teori ekonomi mikro. Pertama, subsidi dan insentif. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada UMKM yang menggunakan platform digital seperti Padi UMKM. Kedua, dampak globalisasi terhadap pasar, menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pemasaran digital, manajemen keuangan, dan inovasi produk. Ketiga, tantangan dalam pasar global, mendorong kolaborasi antara platform digital seperti Padi UMKM dengan institusi keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM. Fitur pembiayaan yang sudah ada dapat diperluas untuk mencangkup lebih banyak UMKM. Keempat, regulasi yang mendukung. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mendukung adopsi teknologi digital oleh UMKM, termasuk perlindungan data dan keamanan transaksi online. Kelima, promosi dan pemasaran. Meningkatkan promosi dan pemasaran platform Padi UMKM untuk menarik lebih banyak pelaku UMKM dan pembeli potensial. Keenam, inovasi produk dan layanan. Mendorong inovasi produk layanan di kalangan UMKM dengan memberikan dukungan teknis dan finansial. Nah, ini beberapa referensinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.